Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang pendekatan regulatoris dalam perumusan teori akuntansi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama anggota saya. Yang pertama ada Henry Station dengan NIM 363, Rian Alvarez Purwoko dengan NIM 258, Muhammad Fabian Tomadoni dengan NIM 448, serta saya sendiri Haji Arya dengan NIM 230, Bima Pratama dengan NIM 031, Cinta Fasya Ryan Anwar dengan NIM 337. Next. Di slide pertama ada agenda presentasi. Entitas berkepentingan dan pihak berwenang yang mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dan otoritas yang menetapkan standar akuntansi di tingkat nasional dan internasional. Yang kedua ada legitimasi proses dan standar berlebihan, yaitu mengevaluasi proses penetapan standar dan risiko regulasi yang terlalu kompleks. Yang ketiga ada pilihan akuntansi dan strategi negara berkembang, yaitu memahami fleksibilitas dalam standar dan pendekatan yang tepat bagi negara berkembang. Yang keempat, tantangan dan prospek masa depan, eksplorasi globalisasi teknologi dan evolusi standar akuntansi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, entitas yang berkepentingan terhadap standar akuntansi. Yang pertama ada investor dan kreditor, yaitu membantu laporan keuangan yang handal untuk membuat keputusan investasi dan pembiayaan. Kualitas informasi yang mempengaruhi fashion alokasi modal di pasar keuangan. Selanjutnya ada pemerintah, dengan menggunakan laporan keuangan untuk perhitungan pajak, pengawasan ekonomi, dan pembuatan kebijakan fiskal, standar akuntansi yang baik memfasilitasi pengelolaan ekonomi nasional. Selanjutnya ada stakeholder lainnya, yaitu karyawan, pelanggan, dan pemasok, dan masyarakat umum untuk memerlukan informasi keuangan, menilai stabilitas perusahaan, kelanjutan, dan dampak sosial ekonomi. Next slide. Selanjutnya pihak-pihak berwenang menetapkan standar akuntansi, yaitu ada 4. Yang pertama ada organisasi internasional, yaitu IASB sebagai penyusunan IFRS. Kedua ada Badan Nasional, DSAK IAI di Indonesia. Yang ketiga ada regulator pasar modal, OJK dan Bursa Efek. Keempat ada Asosiasi Profesi, Ikatan Akuntansi Indonesia. International Accounting atau IASB berfungsi sebagai lembaga utama penyusunan standar akuntansi internasional di Indonesia. Dewan Standar Akuntansi Keuangan DSAK di bawah Ikatan Akuntansi Indonesia IAI bertanggung jawab mengembangkan standar akuntansi nasional. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berperan penting dalam memastikan keputusan perusahaan publik terhadap standar akuntansi. Kolaborasi antar lembaga ini menciptakan ekonomis, regulasi yang komprehensif dan saling mendukung. Next. Selanjutnya ada legitimasi proses penerapan standar. Yang pertama ada konsultasi publik, pengumpulan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Yang kedua ada diskusi teknis atau evaluasi mendalam oleh pakar akuntansi. Yang ketiga ada publikasi draft, penerbitan draft exposure untuk ditinjau publik. Yang keempat ada implementasi, penerapan dan evaluasi publik, dampak. Dan selanjutnya ada pengesahan adopsi resmi standar setelah revisi. Selanjutnya itu ada legitimasi proses penerapan standar bergantung pada transparansi dan investasi. ISD dan DSAK IAI menjalankan proses yang melibatkan konsultasi publik, ekstensi, diskusi teknis mendalam, dan periode komentar terbuka sebelum standar disahkan. Proses yang transparan ini memastikan bahwa standar yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan dan memiliki dasar teoritis yang kuat sehingga meningkatkan penerimaan dan kebutuhan. Next slide. Selanjutnya, standar akuntansi yang berlebihan. Yang pertama ada kompleksitas tinggi. Standar yang terlalu rinci dapat membingungkan pengguna dan laporan keuangan, mengurangi kejelasan informasi yang disajikan dan mempersulit interpretasi. Yang kedua ada biaya kebutuhan. Implementasi standar kompleks membutuhkan investasi signifikan dalam pelatihan personal, sistem informasi, dan konsultasi ahli, terutama membanding usaha kecil dan menengah. Selanjutnya ada
berlebih, terlalu banyak aturan dapat menghambat penilaian profesional dan substansi ekonomi transaksi, mengakibatkan pelaporan yang mekanis kurang bermakna. Pendekatan regulatoris perlu menyimbangkan kebutuhan akan standar yang komprehensif dengan resiko menyebabkan kerangka yang terlalu rumit. Dampak regulasi yang berlebih dapat kontraproduksi, terutama bagi entitas yang lebih kecil dengan sumber daya terbatas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jadi pada slide ini yakni mengenai pilihan dalam operasi, fleksibilitas versus konsistensi. Keuntungan dari fleksibilitas, yang pertama mencerminkan keunikan model bisnis, lalu menyesuaikan dengan karakteristik industri, yang ketiga mengakomodasi perbedaan ukuran entitas, dan yang terakhir memungkinkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Lalu dari keuntungan konsistensi sendiri, yang pertama meningkatkan komparabilitas antar entitas, lalu yang kedua memudahkan pemahaman pengguna laporan, yang ketiga mengurangi risiko manipulasi, dan yang terakhir meningkatkan kredibilitas informasi. Contoh pilihan dalam PSAK, yang pertama metode penyusutan, yakni garis lurus atau saldo menurun. Lalu yang kedua pengukuran properti investasi, yakni nilai wajar atau biaya. Dan yang terakhir yakni metode persediaan, yakni FIFO, LIFO maupun rata-rata tertimbang. Next. Strategi penerapan standar bagi negara berkembang. Yang pertama, adopsi bertahap. Penerapan standar internasional secara terencana dengan jadwal implementasi yang realistis. Menggunakan entitas untuk beradaptasi secara metodis. Lalu yang kedua, penyesuaian lokal. Modifikasi standar internasional untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi, hukum, dan sosial lokal tanpa mengorbankan kualitas laporan. Lalu yang ketiga, pengembangan profesional akuntansi, serta infrastruktur regulasi untuk mendukung implementasi efektif. Lalu yang terakhir, kerjasama internasional. Ini kolaborasi dengan badan standar global dan lembaga donor untuk mendapatkan bantuan teknis dan sumber daya. Next. Implementasi IFRS di Indonesia. Studi kasusnya. Yang pertama pada tahun 2008 hingga tahun 2010, yakni tahap persiapan. Di sini IAI mengumumkan rencana konvergensi IFRS dan melakukan gap analisis antara PSAK dengan IFRS. Tim teknis dibentuk untuk menyusun peta jalan konvergensi. Dan yang kedua pada tahun 2011 hingga 2012. Ini bisa disebut dengan adopsi awal. Implementasi PSAK berbasis IFRS dimulai untuk entitas publik, lokakarya, dan pelatihan diadakan secara nasional untuk mempersiapkan akuntan dan auditor. Dan yang ketiga, ini pada tahun 2013 hingga tahun 2015. Yakni evaluasi dan penyesuaian. DSAKIAI mengevaluasi dampak implementasi awal dan melakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik dari industri dan profesi akuntansi. Lalu yang terakhir pada tahun 2016 hingga yang sekarang, yakni konvergensi berkelanjutan. Ini proses konvergensi berkelanjutan dengan pembaruan PSAK seiring dengan perubahan IFRS sambil mempertimbangkan karakteristik sesuai dengan pasar di Indonesia. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya adalah harmonisasi standar akuntansi internasional. Yang pertama ada tujuan harmonisasi global. Tujuan harmonisasi global standar akuntansi internasional bertujuan untuk menciptakan bahasa bisnis universal yang memungkinkan kompatibilitas laporan keuangan di seluruh dunia dan mendukung aliran modal lintas batas serta meningkatkan efisiensi pasar global. Yang kedua ada manfaat ekonomis. Seragaman standar mengurangi biaya penyusunan laporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan menurunkan biaya modal melalui peningkatan transparansi serta memperluas akses dan pasar modal internasional bagi negara berkembang, tentunya Indonesia. Berikutnya ada tantangan harmonisasi. Di sini perbedaan budaya bisnis, sistem hukum, tingkat perkembangan ekonomi, dan kepentingan nasional. Masing-masing negara masih menjadi hambatan signifikan dalam mencapai harmonisasi penuh standar akuntansi global. Next slide. Berikutnya ada perbedaan pendekatan regulatoris dan pendekatan pasar bebas. Yang pertama ada pendekatan regulatoris. Di sini menekankan pentingnya aturan formal dan otoritas pengawas untuk memastikan keseragaman praktik akuntansi. Dan yang kedua ada pendekatan pasar bebas. Di sini berpendapat bahwa mekanisme pasar akan terus menyalami menghasilkan praktik akuntansi terbaik tanpa intervensi regulator.
Yang ketiga ada keseimbangan yang dibutuhkan. Ini sistem akuntansi yang efektif membutuhkan elemen dari dua pendekatan regulasi yang cukup untuk melindungi kepentingan publik, namun tetap memberikan ruang bagi inovasi dan adaptasi terhadap kebutuhan pasar yang berkembang. Next slide. Berikutnya ada terhadap pendekatan regulatoris. Hambatan inovasi regulatoris. Yang pertama ada hambatan inovasi. Yang kedua ada beban administratif. Yang ketiga ada keterlambatan adaptasi. Dan yang keempat ada pendekatan one size fit all. Di sini para kritikus pendekatan regulatoris yang menyerang lingkungan yang kaku dan tidak responsif terhadap inovasi bisnis. Proses penetapan standar yang panjang dan birokrasi juga dikhawatirkan untuk tidak mampu mengikuti perkembangan praktik bisnis kontemporer. Next slide. Berikutnya ada kepentingan sosial dalam penetapan standar. Yang pertama ada nilai transparansi. Di sini masyarakat berhak mengetahui bahwa dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas perusahaan. Standar akuntansi harus mempromosikan keterbukaan informasi yang relevan bagi publik. Yang kedua ada keadilan sosial. Standar akuntansi dapat mempengaruhi distribusi kekayaan dan sumber daya dalam masyarakat. Pertimbangan tentang dampak terhadap berbagai kelompok sosial menjadi suatu hal yang sangat penting. Berikutnya ada keberlanjutan, pertimbangan lingkungan dan generasi masa depan dalam pelaporan keuangan mencerminkan nilai sosial tentang pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab antar generasi. Yang keempat ada kepercayaan publik. Integritas sistem pelaporan keuangan mendukung kepercayaan publik terhadap institusi ekonomi dan merupakan fondasi stabilitas sosial dan politik. Berikutnya akan dilanjutkan oleh kakak saya. Baik, di sini ada peran teknologi dalam penetapan standar akuntansi 24/7, akses informasi. Teknologi digital memungkinkan akses real time ke informasi keuangan, mengubah ekspektasi tentang frekuensi dan kecepatan pelaporan. Kemudian ada big data, analitik lanjutan. Teknologi analitik data memungkinkan ekstraksi wawasan dari volume data yang belum pernah terjadi sebelumnya, mendorong perubahan dalam pengukuran dan pengungkapan. Kemudian ada XBRL, format pelaporan. Extensible Business Reporting Language memungkinkan standarisasi format pelaporan elektronik, meningkatkan komparabilitas dan analisis. Yang keempat ada AI, otomatis. Kecerdasan buatan mengubah proses akuntansi dan audit, mempengaruhi kebutuhan akan jenis standar tertentu. Next slide. Kemudian ada standar akuntansi berbasis prinsip versus berbasis aturan. Standar berbasis prinsip, IFRS. Yang pertama menyediakan kerangka konseptual dan panduan umum. Yang kedua mengandalkan pertimbangan profesional. Kemudian label fleksibel menghadapi situasi baru. Kemudian membuat pemahaman konseptual yang kuat. Kemudian contoh IFRS yang diadopsi di Indonesia. Kemudian yang kedua ada standar berbasis aturan, US GAAP. Yang pertama memberikan pedoman rinci untuk berbagai situasi. Kemudian yang kedua mengurangi ambiguitas interpretasi. Yang ketiga cenderung lebih kompleks dan voluminous. Yang keempat dapat menciptakan celah dalam regulasi. Contoh US GAAP sebelum konvergensi. Kemudian yang ketiga implikasi bagi Indonesia. Adopsi PSAK berbasis IFRS berarti bergeser ke pendekatan berbasis prinsip yang membutuhkan peningkatan kapasitas provinsi akuntansi dalam membuat pertimbangan profesional. Hal ini mendorong pendidikan akuntansi untuk lebih menekankan pemahaman konseptual daripada menghafalkan aturan. Next. Di slide ini ada tantangan implementasi di negara berkembang. Yang pertama ada keterbatasan kapasitas institusional, yaitu banyak negara berkembang termasuk Indonesia menghadapi tantangan dalam membangun dan mempertahankan lembaga regulasi yang kuat dengan sumber daya dan keahlian yang memadai untuk mengembangkan dan menerapkan standar akuntansi kompleks. Kemudian yang kedua, kesenjangan keterampilan profesional, yaitu kurangnya akuntansi profesional yang terlatih dalam standar internasional penghambat implementasi efektif. Pendidikan akuntansi di negara berkembang sering tertinggal dalam mengintegrasikan standar terbaru ke dalam kurikulum. Infrastruktur teknologi belum memadai, yaitu standar akuntansi modern sering mengandalkan sistem informasi canggih untuk mengimplementasikan optimal. Keterbatasan infrastruktur teknologi di banyak negara berkembang menciptakan hambatan tambahan dalam proses adopsi.
Yang keempat, konflik dengan prioritas pembangunan. Sumber daya terbatas sering harus dialokasikan antara kepaduan standar akuntansi dan kebutuhan pembangunan lainnya, menciptakan dilema kebijakan bagi pemerintah negara berkembang. Next. Kemudian di sini ada dampak globalisasi terhadap regulasi akuntansi, yaitu globalisasi ekonomi telah menjadi pendorong utama adopsi IFRS di seluruh dunia. Dengan peningkatan aliran modal lintas batas, investor internasional menutup laporan keuangan yang dapat dibandingkan secara global. Grafis menunjukkan korelasi kuat antara pertumbuhan perdagangan global dan adopsi IFRS oleh semakin banyak negara. Meskipun tren global mengarah pada harmonisasi, beberapa negara seperti Amerika Serikat telah mempertahankan standar olahraga mereka karena alasan ekonomi dan politik tertentu. Tantangan ke depan adalah mencapai keseimbangan antara standar global dan kebutuhan lokal spesifik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, memasuki slide ini akan saya jelaskan terkait kolaborasi internasional dalam penerapan standar akuntansi. Kolaborasi antara badan penentuan standar di tingkat nasional dan internasional menjadi semakin penting dalam menciptakan sistem akuntansi global yang harmonis. IASB aktif bekerja sama dengan organisasi seperti FFASB, Persaudaraan Amerika Serikat, AOSSG atau dari Asia Oceania, dan AFRSC dari Afrika untuk menyelaraskan praktik akuntansi. Indonesia melalui IAI berpartisipasi aktif dalam forum internasional seperti AOSSG dan IFASS, memberikan perspektif negara berkembang dalam diskusi penetapan standar global. Kerjasama ini memastikan bahwa kepentingan berbagai jurisdiksi terwakili dalam pengembangan IFRS. Selanjutnya, berikutnya yaitu ada manfaat adopsi standar internasional bagi Indonesia. Jadi dari rapatnya adopsi standar internasional memberikan beberapa manfaat tertentu bagi Indonesia. Seperti yang pertama ada peningkatan akses ke modal yang berasal dari luar negeri. Jadi adopsi IFRS meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan Indonesia di mata investor internasional, menurunkan biaya modal dan memperluas akses ke pendanaan global. Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspansi bisnis domestik. Yang kedua, adanya efisiensi operasional multinasional. Bagi perusahaan Indonesia yang beroperasi secara internasional, keselarasan standar akuntansi mengurangi kompleksitas dan biaya pelaporan, memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien untuk aktivitas bernilai tambah. Yang ketiga, adanya peningkatan kualitas dalam profesi akuntansi. Dengan mengadopsi standar internasional, dapat mendorong pengembangan kapasitas profesi akuntansi lokal, meningkatkan keterampilan dan daya saing akuntan Indonesia di tingkat global, serta mendukung ekspor jasa profesional. Dan yang terakhir, adanya transparansi dan tata kelola yang lebih baik. Standar pelaporan yang lebih ketat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, mendukung tata kelola yang lebih baik, dan menurunkan resiko korupsi dan penipuan keuangan di sektor kooperasi Indonesia. Next slide. Setelah memasuki slide yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi, pendekatan regulatoris memainkan peran yang fundamental dalam memastikan bahwa standar akuntansi memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan. Melalui proses penetapan yang legitimate dan berimbang, standar akuntansi dapat menjadi dasar bagi sistem pelaporan keuangan yang lebih transparan, andal, relevan, dan yang tentu menjadi lebih baik lagi. Tantangan ke depan meliputi adaptasi terhadap pengembangan teknologi, peningkatan tuntutan informasi keuangan, dan kebutuhan untuk merespon perubahan model bisnis. Dengan terus menyempurnakan pendekatan regulatoris, profesi akuntansi dapat terus berkembang dan memberikan nilai bagi masyarakat. Baiklah, yang kami sampaikan, apabila ada salah kata dan pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.